Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai eksplorasi kualitas data, di mana di sini kita akan mengidentifikasi keberadaan nilai-nilai ekstrim. Nilai ekstrim atau dikenal sebagai pencilan atau outlier adalah titik data yang tersebar di ekor distribusi suatu data numerik. Nilai pencilan juga dapat diartikan sebagai nilai yang jauh dari sebagian besar nilai amatan pada suatu data. Istilah pencilan ini sering digunakan pada data numerik. Pada data kategorik, pencilan diartikan sebagai amatan yang berbeda dengan sebagian besar amatan pada suatu data. Nah, di sini misalnya untuk bunga, gambar bunga di sini, bunga yang berwarna ungu itu merupakan pencilan karena yang lainnya itu warnanya putih. Sedangkan untuk di gambar telur, ini yang warnanya coklat itu merupakan pencilan karena dia berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk botol ada yang warnanya emas itu merupakan pencilan. Nah, di sini untuk gambar scatter plot, di sini ada satu nilai yang jauh dari sebagian besar amatan-amatan yang lain, maka yang ini disebut sebagai pencilan. Nilai-nilai ekstrim tersebut akan memengaruhi analisis statistik. Hal ini dikarenakan adanya pencilan pada data dapat mempengaruhi beberapa ukuran pemusatan seperti mean dan beberapa ukuran penyebaran seperti range. Lebih jauh lagi, telah banyak berkembang metode analisis statistika yang khusus untuk data yang mengandung nilai pencilan ini. Bagaimana cara mendeteksi nilai ekstrim menggunakan eksplorasi data? Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan box plot, histogram, dan scatter plot. Pendugaan nilai ekstrim dengan menggunakan box plot dapat dilakukan sebagai berikut. Di sini misalnya terdapat sereal sodium data, di mana sebanyak 20 macam sereal diukur kandungan sodiumnya dalam satuan miligram, dan didapat data yang sudah diurutkan sebagai berikut. Di sini ada 0, 50, 70, dan seterusnya sampai dengan 340. Langkah teknis dalam membuat box plot adalah yang pertama hitung statistik 5 serangkainya dulu. Kemudian di sini nilai statistik 5 serangkainya minimum V1, V2, V3 dan nilai maksimum. Setelah kita menghitung nilai statistik 5 serangkainya, kita menghitung nilai interquartile range, di mana formulanya adalah V3 minus V1 menghasilkan nilai 70. Langkah selanjutnya, kita menghitung pagar dalam atas, di mana formulanya adalah V3 plus 1,5, V3 dikurangi V1 menghasilkan nilai 310. Lalu kita menghitung pagar dalam bawah, di mana formulanya adalah V1 minus 1,5, V3 dikurangi V1. Nah, dari hasil ini ada pencilan bawah, yaitu 0, karena 0 ini nilainya lebih kecil daripada pagar dalam bawah, dan 340 dideteksi sebagai pencilan atas karena nilainya lebih besar dari pagar dalam atas. Sehingga dapat disimpulkan untuk box plot itu data yang diindikasikan sebagai pencilan merupakan data yang kurang dari nilai PDB dan lebih dari nilai PDA. Contoh visual box plot untuk pendugaan nilai ekstrim yang lain adalah sebagai berikut. Di sini terdapat box plot di mana ini V1, V2, V3, kemudian yang titik ini merupakan nilai rataannya, dan ini merupakan nilai outlier karena jauh dari amatan-amatan yang lainnya. Nah, di sini box plot tersebut menampilkan profil pelanggan dan menemukan bahwa pendapatan tahunan rata-rata pelanggan adalah 0,8 juta yang digambarkan dengan titik kuning. Namun ada dua pelanggan yang memiliki pendapatan tahunan itu 4 dan 4,2 juta dolar. Pendapatan tahunan kedua pelanggan ini jauh lebih tinggi daripada populasi yang lainnya, sehingga dua amatan ini diindikasikan sebagai nilai pencilan.
Selain menggunakan box plot, pendugaan nilai ekstrim juga bisa dilakukan dengan menggunakan histogram. Di sini terdapat dua histogram yang berwarna biru dan yang berwarna hijau. Kedua histogram ini sama-sama memiliki bentuk sebaran yang miring ke kanan. Akan tetapi, untuk histogram yang biru terdapat bar yang jauh dari bar-bar yang lain. Kemudian untuk yang hijau itu barnya berdekatan. Nah, sehingga di sini untuk yang biru, satu bar ini diindikasikan sebagai adanya nilai ekstrim pada data di histogram berwarna biru. Sedangkan untuk yang di histogram berwarna hijau, apakah ada nilai ekstrim menurut kalian? Ya, karena dia letaknya berdekatan, masih berdekatan dengan yang lainnya, maka diindikasikan tidak ada nilai ekstrim pada data histogram yang berwarna hijau. Nah, di sini disajikan gambar box plot dengan histogram, di mana kita lihat bahwa ini ada satu bar di histogram yang terpisah dari bar yang lainnya. Kemudian di box plot itu ada lingkaran di sini. Nah, di sini pencilan di data ini diidentifikasi sebagai nilai terbesar dalam kumpulan datanya. Nah, di sini nilainya itu sama dengan 1441. Di box plot, dia muncul sebagai lingkaran yang berada di sebelah kanan box plot. Nah, di histogram ini ya, yang terpisah ini. Nah, pencilan ini harus diselidiki dengan hati-hati, karena seringkali pencilan berisi informasi berharga tentang proses yang sedang diselidiki atau proses pengumpulan dan pencatatan data. Nah, sehingga sebelum mempertimbangkan kemungkinan untuk menghapus pencilan dari data, terlebih dahulu harus dicoba untuk dipahami mengapa pencilan tersebut muncul, dan apakah kemungkinan nilai serupa akan muncul terus. Di sini misalnya kita memiliki data dengan nilai ekstrim. Ketika data tersebut kita gambarkan menggunakan box plot, maka akan menjadi seperti ini gambarnya, di mana di atas box plot itu terdapat banyak lingkaran-lingkaran kecil. Selanjutnya, jika digambarkan dengan histogram, maka akan seperti ini. Sebenarnya di ujung-ujung itu ada bar yang sangat kecil-kecil, sehingga di sini tidak terlihat. Nah, ketika nilai ekstrim pada data dibuang, maka box plotnya akan berubah menjadi seperti yang ada di bawah, di mana box plotnya itu lebih cenderung simetris pola sebarannya. Sedangkan yang di histogram juga sama, yang tadinya sangat menjulur ke kanan, dan di histogram ini menjadi menjulur ke kanan, tapi menjulurnya hanya sedikit. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus berhati-hati dalam memperlakukan nilai ekstrim atau pencilan ini, karena di sini pola sebaran datanya akan berubah ketika kita langsung membuang nilai ekstrimnya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu ketika kita menemukan nilai ekstrim, kita harus mengkonfirmasi dulu sebelumnya apakah memang benar nilai itu merupakan nilai ekstrim atau hanya salah dalam pencatatan. Apabila nilai ekstrim tersebut merupakan hasil dari sebuah kesalahan pencatatan dalam proses input data, maka kita dapat mengkonfirmasi kembali nilai tersebut kepada responden kita, atau jika itu sulit untuk dilakukan, maka kita dapat menghapus nilai ekstrim tersebut. Namun, apabila nilai tersebut merupakan nilai yang sebenarnya, dalam arti lain data kita memang mengandung nilai pencilan, maka nilai pencilan tersebut yang pertama dapat kita analisis secara terpisah dari data yang lainnya, atau kita dapat menggunakan analisis statistika yang kekar terhadap pencilan untuk data yang sedang kita tangani. Selain menggunakan box plot dan histogram, pendugaan nilai ekstrim juga dapat dilakukan dengan menggunakan scatter plot.
Nah, scatter plot di sini menyajikan data untuk siswa dalam perjalanan backpacking. Setiap poin di sini mewakili seorang siswa. Perhatikan bagaimana dua titik yang berwarna merah di mana posisinya jauh dari data yang lainnya. Kedua titik tersebut diberi label Brad dan Sharon untuk yang merupakan nama siswa yang mereka wakili. Nah, di sini Sharon dianggap orang yang aneh karena dia berat badannya itu kecil, tapi dia membawa tas yang berat. Sedangkan untuk Brad dianggap aneh karena dia orangnya besar tapi membawa tas yang ringan. Pencilan itu dapat terdiri dari dua jenis, yaitu univariate dan multivariate. Univariate maksudnya adalah pencilan yang ada di data yang datanya itu hanya berisi satu peubah saja. Misalnya di sini tinggi badan saja atau berat badan saja. Sedangkan untuk yang multivariate itu merupakan pencilan yang terdapat pada data yang terdiri dari lebih dari satu peubah. Misalkan di sini kita memahami hubungan antara tinggi dan berat badan. Dari kedua box plot untuk tinggi dan berat badan itu tidak terlihat adanya pencilan. Namun, ketika kedua peubah tersebut divisualisasikan secara bersamaan menggunakan scatter plot, terlihat adanya pencilan. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang dia itu tinggi sekali, tapi berat badannya rendah atau kecil, atau di sini ada yang tidak begitu tinggi, tapi dia berat badannya besar. Demikian untuk sesi kedua. Terima kasih.